Bagaimana kita tidak merasa kesepian? Wong ayah kita Adam saja itu. Adam tuh alaihissalam itu saat di surga merasa kesepian ketika belum punya pasangan. Kalau saya ya Cang, saya nggak percaya kalau mereka nggak kesepian. Kenapa Sat? Walaupun mereka punya aplikasi pertemanan, bincang malam, bincang apa gitu ya. Saya nggak yakin kalau mereka tidak kesepian gara-gara mereka memutuskan untuk tidak menikah. Saya yakin mereka kesepian. Banyak Sat, temannya banyak Sat. Gitu ya. Sampai jam 12 mereka udah sudah pulang itu. Apa alasan itu nggak percaya? Nah, itu ini enggak, ini justru saya merasa itu adalah puncak kesepian. Sehingga dia harus pulang malam, harus larut malam dia untuk tidur. Kemudian esok pagi karena gini kan Cang. Kesepian itu kan erat hubungannya dengan malam. Iya. Ya kan? Ya. Dengan malam tuh. Jadi orang-orang yang tidak punya pasangan itu waktu yang paling menyiksa adalah malam hari. Sehingga dia harus segera mengusir malam itu dari hidupnya. Iya. Kenapa? Agar esok ketemu siang lagi, terang lagi, matahari lagi, dan kemudian ada banyak orang yang bisa dia lihat atau melihat dia. Betul. Tapi kalau sudah sendiri masuk ke dalam kamarnya sepi, dia baru terasa bahwa hidupnya sangat kesepian. Karena itulah maka dia mengusir malam, dia tidur larut malam. Maka itu bukti bahwa dia kesepian. Saya sangat nggak percaya kalau mereka anggap bahwa enggak, saya nyaman kok, saya banyak teman kok. Berarti Anda tidak tahu apa arti kesepian, atau Anda sedang membohongi diri sendiri bahwa sungguhnya Anda kesepian. Kenapa saya nggak percaya? Kenapa Sat tadi? Kita ini kan sesungguhnya anak cucu Adam kan. Ya. Bagaimana kita tidak merasa kesepian? Wong ayah kita Adam saja itu. Adam tuh alaihissalam itu saat di surga merasa kesepian ketika belum punya pasangan. Gitu deh. Jadi Adam alaihissalam itu dengan semua fasilitas surga itu Sat, itu kesepian Sat tadi. Sekarang kita emang tinggal di surga kan enggak? Iya, kita di dunia Sat. Ya, jadi kalau babnya fasilitas, orang punya fasilitas. Iya. Bisa jalan-jalan, makan apa saja, makanan yang paling enak. Iya. Tempat yang paling indah, istana yang berlapis emas, kendaraan yang paling mewah sekalipun. Adam di surga loh, lebih dari semua itu kita ini, ya kan? Iya. Tapi Adam tuh kesepian. Ini ada ini Cang, ada riwayatnya Cang. Riwayatnya itu Imam Ibnu Katsir itu menyampaikan riwayat ini di kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah tentang penciptaan Adam. Di situ tuh disampaikan begini nih. Setelah Allah menciptakan Adam, kemudian terusirnya iblis dari surga, kemudian Adam itu di surga, di tengah semua fasilitas surga yang tempat paling indah dan paling nikmat, paling nyaman itu. Ternyata Adam itu jalan sendirian kesepian. Itu bunyi riwayatnya begitu. Begitu ya? Ya, ada kalimat wahsy. Wahsy itu bahasa kita itu merasa sepi terasing, sepi sendiri gitu. Jadi bayangkan itu di surga yang tidak mungkin ada rasa sedih, tidak mungkin ada rasa mengkhawatirkan, takut, itu nggak ada semua. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun kan, nggak ada takut, nggak ada sedih. Orang kalau merasa sepi itu surga nggak akan sempurna. Berarti surga itu bukan kenikmatan yang terbesar. Ya kan? Karena kenikmatan terbesar itu harus surga. Kalau masih ada rasa sepi dan itu sangat mengusik hidup kita, berarti surga bukan tempat yang sesungguhnya untuk sebuah kebahagiaan. Karena itulah maka nanti Allah tidak mau bahwa kenikmatan terhadap surga itu terganggu oleh apapun. Artinya dia harus maksimal dinikmati surga itu. Ketika di surga itu dengan semua kenikmatannya, ketika dia merasa kesepian pun Allah tuh juga nggak mau melihat hambanya itu kesepian di surga itu. Jadi surga itu harus menjadi tempat yang paling puncak lah, puncak segalanya. Nah kalau Adam keadaannya seperti itu, jalan sendiri di surga dengan semua fasilitas, sepi gitu. Makanya tadi saya bilang saya tidak percaya orang punya fasilitas apapun, orang bisa menikmati hidupnya versi dia dalam kesendirian. Kemudian dia merasa saya tidak kesepian kok. Saya bilang cek lagi deh, jujur di hati. Gitu. Adam saja di surga kesepian loh. Gitu. Itu dengan puncak level kenikmatan surga. Kemudian setelah itu dalam kisah itu riwayatnya, kemudian
karena sudah kesepian yang Adam itu tidur. Itu tidur tapi cuma nama naumatan. Kalau dalam bahasa Arab itu nama naumatan itu tertidur sejenak gitu, cuma sebentar doang bangun gitu. Cuma sebentar lah tidurnya gitu ya. Tidur kemudian kebangun. Menarik kisahnya itu. Begitu ada melek bangun gitu tuh. Ternyata disebutkan tuh duduk di samping kepalanya Adam. Bayangkan itu. Ya. Begitu melek tuh duduk di samping kepala Adam tuh, kemudian ada sosok duduk di situ. Ya. Kemudian Adam nanya, kamu siapa? Oh, berarti Adam tidur sebentar, pas melek ada kan surga dia kesepian, tiba-tiba ada sosok yang hadir. Adam tidak kenal gitu. Kamu siapa? Ya. Kemudian sosok ini menjawab, imro'ah, perempuan. Karena saat itu kan semua harus dikenalkan. Ini apa? Ya. Aku seorang perempuan. Kemudian Adam nanya, mengapa kamu ada? Untuk apa kamu ada di sini? Gitu. Kalimatnya luar biasa. Litaskuna ilayya, agar kamu sakinah bersama saya. Gitu ya. Berarti kalau para jomblo tuh itu yang saya nggak percaya. Itu yang saya nggak percaya. Kalau gitu gini, kalau ada yang merasa telah tenang hidupnya, tapi dia belum punya pasangan, berarti Anda belum paham kata sakinah sesungguhnya. Kata kenyamanan, ketenangan itu Anda belum mengerti. Iya, kadang mereka tuh jomblo tuh merasa lebih tenang karena kalau mereka menikah tuh merasa lebih rasanya beban, repot. Gitu. Justru ini malah ini jelas kok. Iya. Kan di ayat kita juga tahu kan. Orang tujuan pernikahan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untuk kalian tuh para kaum laki-laki ya kan. Dari diri kalian sendiri. Itu pasangan kalian, ya kan? Itu. Kalau sudah gitu kan litaskunu ilaiha, agar kamu kaum laki-laki sakinah pada wanita. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kemudian Allah jadikan di antara kalian itu ada mawaddah, ada cinta, ada kasih, mawaddah wa rahmah. Jadi memang untuk sakinah, memang itu diciptakan Allah itu mereka untuk laki perempuan untuk sakinah.